Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'il khalaiqi ajma'in, ilahana wa ilahal alamin. Wassalatu wassalam ala khairil bariyati ajma'in wa syafi'il mudhnibin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para habaib yang saya muliakan, Al-Habib Tahir dari Barabai, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dari Tangerang dekat Bandara Cengkareng, yang juga ulun muliakan, berserta habaib yang lain yang ulun tidak bisa menyebut satu persatu. Insyaallah mubarakin fi hadzal majlisil mubarak. Dan juga tak lupa kepada para guru agama, para ustadz, bil khusus Kiai Haji Abdul Wahid, pengasuh pondok pesantren Ibnul Amin Putri, yang alhamdulillah kemarin ulun bisa bersilaturahmi di rumah Sidin bersama santriwatinya. Dan juga yang sangat berbahagia, yang karenanya kita bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan barakah ini, pengasuh pondok pesantren Diyaul Amin Kiai Haji Ahmad Junaidi. Dan sangat tidak asing, ulun sudah akrab lawan Sidin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini kita dikumpulkan bersama, ditakdirkan bersama untuk selalu bersambung dengan Rasulullah, dan akhirnya kita pun ikut Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun mungkin kada berpanjang lebar, tapi ulun membawakan satu ayat yang biasa pian baca agar kita tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu, maka cinta kita kepada Rasulullah tidak akan pernah berkurang. Kalau kita kenal Rasulullah, maka kita akan selalu ingin bersambung dengan Rasulullah. Kalau kita kenal Rasulullah, maka insya Allah jangankan satu hari, satu detik kita tidak ingin putus dengan Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah, rahmat yang Allah berikan kepada kita, yang tercurah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, kecuali sebagai rahmat buat alam semesta. Rasulullah dilahirkan, Rasulullah diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Mulai dari pepohonan, bebatuan, seluruh makhluk, dan terutama manusia, semua pasti mendapat rahmat Rasulullah yang Allah berikan pada beliau. Kalau satu detik kita kehilangan rahmat ini, hancur Pak dunia. Satu detik rahmat putus, hancur dunia. Kita hidup, kita senang, kita berbahagia, berkeluarga, itu tidak lain karena rahmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah panutan kalian.
Inilah yang kalian ikuti. Sosok manusia agung, sosok manusia mulia. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak wa ma fiha. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Aku tidak ciptakan surga, aku tidak ciptakan neraka, aku tidak ciptakan arsy dan kursi, aku tidak ciptakan langit dan bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berencana menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya rahmat Allah begitu besar. Kita harus bersyukur. Rahmat Allah melebihi segala sesuatu. Jangan pernah kita optimis dengan rahmat Allah. Karena sambungan kita sangat kuat. Karena Rasulullah menjamin pian berataan. Karena Rasulullah ingin pian berataan tidak tersesat. Ingin pian berataan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ingin pian kada menderita. Itulah sosok agung yang menjadi pemberi syafaat kepada kita semua. Ayat yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian Rasulun, seorang utusan, seorang Rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian, dari bangsa manusia. Azizun alaihi ma anittum. Rasul ini menderita ketika kalian menderita. Coba bayangkan, adakah pemimpin kayak ini? Adakah manusia yang sangat memikirkan umatnya, yang dipikirkannya pian berataan sebagai umat agar pian tidak tersesat, agar pian tidak masuk ke neraka, dipikirkan oleh Rasulullah. Allah menderita ketika pian kada sembahyang. Allah menderita ketika pian melakukan maksiat. Rasulullah menderita ketika pian kada sembahyang. Rasulullah menderita ketika pian bermaksiat. Rasulullah menderita ketika pian tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul menderita ketika pian tidak berselawat kepadanya. Ingat, selawat yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, didahului dengan Allah bersalawat, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya bersalawat, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah salawat yang kita baca akan memberatkan timbangan pian kena di akhirat, akan memberatkan timbangan kian yang tadinya amal pian berada di atas, kejelekan pian berada di bawah. Ketika pian rajin berselawat, Allah, Rasulullah yang mengontrol, maka selawat yang pian baca akan memberatkan timbangan pian berataan. Mudah, gampang. Kenapa? Inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kita. Telah datang seorang Rasul, seorang Nabi dari kalian, dari kalangan manusia, yang menderita ketika kalian menderita.
Kalau pian bermaksiat Rasulullah sedih, Pak. Sedih. Sebagaimana orang tua melihat anaknya tidak benar tingkahnya, melihat anaknya yang tidak taat kepada orang tuanya, melihat anaknya yang tidak mau belajar, sedih. Sedih kada pian ketika anak pian jadi anak nakal? Sedih kada? Sedih kada, Pak? Bujur. Ketika anak pian minum minuman keras, sedih kada? Begitulah Rasulullah. Ketika pian jauh dengan Allah, Rasulullah sangat sedih. Harisun alaikum. Rasulullah sangat ingin pian menjadi orang yang takwa. Rasulullah sangat menginginkan pian selalu dekat dengan Rasulullah. Rasulullah menginginkan pian ingin selalu bersambung dengan Rasulullah. Panutan nan agung ini seorang yang penuh dengan rahmat, yang mana rahmat ini Allah turunkan sebagai penyambung antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang turun dari Allah untuk kita melainkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, tidak ada satupun yang datang dari kita untuk Allah. Doa kita, munajat kita, segala permintaan kita, itu semua pasti melalui Rasulullah. Oleh karenanya setiap doa pasti dimulai dan diakhiri dengan salat. Sallu ala nabi. Itulah sambungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya melebihi para nabi yang lain, melebihi siapapun yang ada di dunia ini, bahkan melebihi seluruh alam dan isinya. Tidak bisa dibandingkan dengan siapapun tentang kasih sayang Rasulullah. Bil mu'minina, ingat yang terakhir, bil mu'minin, hanya dengan orang mukmin. Pian ini mukmin, Pak. Dianggap oleh Allah pian mukmin karena sudah bersyahadat, karena sudah beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab Allah. Pian sudah kategori orang mukmin. Dan orang mukmin ini mendapat kasih sayang yang luar biasa dari Rasulullah. Bil mu'minina raufun rahim. Hanya dengan orang mukmin Rasulullah rauf rahim, lembut kasih sayang, cinta luar biasa kepada kita. Contohnya luar biasa. Kenapa mic-nya? Kadang kada respon. Kada lama ulun Habib. Ya? Nyamanan itu. Jauh ini. Allahumma shalli ala sayyidina. Kita lihat bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada kita, berataan. Coba kita lihat bagaimana pemaafnya Rasulullah. Itu harus kita contoh. Kalau Rasulullah selalu memaafkan orang, masa kita sarikan terus lawan orang, dendam lawan orang? Sejarah yang pian baca tentang Rasulullah itu untuk diikuti dan dicontoh.
Sebagaimana dibacakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasulullah uswah, contoh tauladan yang baik. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah sebagai contoh untuk kita. Jangan jadi orang penyarikan, jangan jadi orang pendendam, jangan jadi orang maunya sendiri, jangan jadi orang ingin hidup sendiri, jangan jadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Jangan jadi orang menyendiri terus. Kalau kau menyendiri sampai akhirat nanti dia menyendiri kayak apa? Kebersamaan semacam inilah yang akan mendapatkan nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan tadi patut kita acungi jempol. Di sini ada habaib, ada ulama, ada umat. Harus kita bekerjasama. Harus kita saling menolong, saling membantu kekurangan saudara kita antara satu dengan yang lain. Guru Junai ingin membangun asrama, ayo kita gotong royong. Karena ini bukan kepentingan pribadi, ini kepentingan umat, ini kepentingan generasi pian berataan. Kalau Guru Junai membangun rumah, lain ceritanya. Ini membangun asrama, yang asrama itu untuk masa depan anak-anak kita semua. Siap membantu kada Bapak? Bujur, janji, janji. Ingat, Guru Junai janji hendak membantu. Tolong sampaikan kepada Bapak Bupati yang malam ini berhalangan hadir. Kita husnudzon aja. Mudah-mudahan disampaikan. Mudah-mudahan disampaikan kepada Sidin, kebersamaan itu indah. Ya, kebersamaan itu indah karena Rasulullah selalu bersama sahabat-sahabatnya. Ketika membangun parit Khandaq, Rasulullah pun ikut mencangkul, berkeringat-keringat Rasulullah. Apa itu contoh? Siapapun kita harus bersama, harus bekerja sama. Pemikiran, ada bagian masing-masing, ada pemikiran, ada tenaga, ada duit dan lain sebagainya. Itu bentuk kerja sama. Kita kembali kepada Rasulullah, yang Rasulullah sangat menyayangi pian berataan melebihi para nabi yang lain. Ketika Nabiullah Nuh alaihissalam kari oleh kaumnya, dihina oleh kaumnya, dicemooh oleh kaumnya, dilempari oleh kaumnya. Bahkan kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh dipenuhi dengan kotoran manusia, dijadikan WC umum. Kapal Nabi Allah Nuh, Nabi Allah dianggap gila karena mengolah kapal di atas gunung. Nabi Allah Nuh kada sabar. Nabi Allah Nuh meminta kepada Allah setelah semua manusia yang menentang Nabi Allah Nuh tenggelam dan mati. Dan ketika kapal Nabi Allah mendarat di Gunung Judi, Nabi Nuh berkata, memohon kepada Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, setelah ini jangan kau ciptakan lagi orang-orang kafir. Cukup sudah ya Allah. Kalau kau ciptakan lagi akan penuh lagi orang-orang yang mengingkarimu ya Allah. Sudah kada sabar. 1000 tahun Nabi Allah Nuh berdakwah. Tapi hasilnya hanya 80 ekong dalam satu riwayat. Ya kada? Sabar kayak apa? Itulah meminta kepada Allah jangan sampai ada lagi orang kafir di muka bumi ini. Kita maju lagi, kita lihat bagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam ketika melihat kaumnya, melihat Fir'aun, melihat orang-orang yang menentangnya, Nabi Allah Isa berkata kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
kalau engkau ingin mereka menyiksa mereka, mereka itu adalah hamba-Mu ya Allah. Engkau punya hak menyiksa. Engkau bebas melakukan apa saja terhadap hamba-Mu ya Allah. Fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum. Ini ada harapan lebih lunak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ingin mengampuni mereka ya Allah, fa anta ghafurur rahim. Fa innaka antal, maka sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha kasih sayang ya Allah. Jadi ada dua pilihan. Nabi Nuh kada keberatan ketika disiksa karena itu adalah hamba Allah. Tapi Nabi Nuh juga meminta kepada Allah, kalau engkau ya Allah ingin mengampuni mereka, ampunilah. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan rahmat Rasulullah? Bagaimana dengan kasih sayang Rasulullah? Yang Allah sebutkan bil mu'minina raufur rahim. Betapa banyak siksaan-siksaan yang Rasulullah alami. Cemoohan, fitnah, diusir, diboikot. Pernah 3 tahun Rasulullah diboikot, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tapi itulah kebesaran Allah. Allah akan selalu jaga kekasihnya Rasulullah SAW. Segitu kejamnya, sampai ketika di Taif Rasulullah dilempari batu dan terluka, tubuh suci Rasulullah mengalirkan darah karena dilempari batu. Apakah Rasulullah marah? Tidak, Pak. Rasulullah senyum, tidak menampakkan kemarahan sama sekali. Bahkan yang marah para malaikat. Wahai Nabi, kalau engkau mau, kalau engkau mengizinkan, aku akan balik gunung ini, biar mereka semua mati, biar mereka semua tidak lagi menyakitimu. Wahai Nabi, kata para malaikat. Malaikat, tunggu, aku tidak mau kayak itu, karena akan ada generasi-generasi dari mereka ini yang akan menjadi pengikutku. Wahai malaikat, adakah sosok mulia, sosok pemimpin dan agung, yang penyabar, yang pemaaf, yang pemurah seperti Rasulullah SAW? Itu semua contoh buat kita, Pak. Jadi apapun yang kita dengar dari kisah Rasulullah, kisah Ahlul Bait, kisah para wali, itu agar kita mengambil contoh dan kita melakukan setiap apa yang datang dari Rasulullah dan para walinya. Jangan kita hanya membaca sejarah Rasul, tahu bagaimana kasih sayang Rasul, tahu bagaimana Rasul kada penyarikan, tapi pian masih aja tetap kayak itu. Apalagi ginian, selalu dibentak-bentak suaminya, kasihan suami pian. Nah, insya Allah dengan mengetahui sosok Rasulullah dan agung ini, insya Allah kita semua mencontoh Rasulullah. Insya Allah kita semua ingin bersama Rasulullah, dan insya Allah kita selalu ingin bersambung dengan Rasulullah, dan selalu kita ingin selalu dipandang dengan rahmat Rasulullah, dan selalu kita ingin bersama dengan dzurriyyat Rasulullah sebagai penyambung pian dengan Rasulullah dan dengan para ulama yang insya Allah semua itu saling mendukung untuk sama-sama kita kelak bersama Rasulullah SAW. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah,
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita berataan, dan mudah-mudahan malam ini kita semua diampuni semua dosa kita. Dengan zikir kita insyaallah akan dikuatkan iman kita, dan insyaallah kita semua akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.